Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita jumpa di dalam ibadah waktu ini. Saya berdoa saudara selalu disegarkan Tuhan, dalam keadaan sehat-sehat, dan berkat Tuhan selalu ada, selalu hadir buat kita semua. Percayalah, di dalam Tuhan kita semua pasti akan selalu dicukupi dan tidak pernah berkekurangan. Mari siapkan diri kita, hidup kita mau berdoa dulu ya. Bapa, kami berdoa, kami datang kepadamu waktu ini, kami mau beribadah, kami menyembah Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan. Anugerah Tuhan biar turun buat kami, memberikan kekuatan baru, memberikan penyegaran buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi ya, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Mari ku sembah Tuhan, tinggikan, angkat Tuhan. Sebab hanya dengan menyembah-Mu Tuhan kami dikuatkan. Sebab hanya dengan datang dan beribadah kepada-Mu kami selalu memperoleh kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kuasa-Mu bekerja, hari ini anugerah Tuhan turun, hari ini pemulihan Tuhan datang kepada hidup kami. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati umat-Mu, berkati berlimpah-limpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu.
hadapanmu. Yesus, ku sambut uluran tanganmu, hadiratmu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kunaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku angkat selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang bertakhta di atas penyembahan dan puji-pujian umat-Mu. Allah yang selalu hadir di mana 2-3 orang berkumpul untuk bersuku hati mencari wajah Tuhan. Tuhan, datanglah waktu ini. Tuhan, berfirmanlah buat kami, sebab firman-Mu memerdekakan kami. Di mana ada roh Allah, di situ pasti akan ada kelepasan dan kemerdekaan. Aku berdoa Tuhan, biar waktu ini kelepasan terjadi, kelegaan terjadi, kemerdekaan terjadi atas umat-Mu Tuhan. Umat-Mu diberkati dalam segala hal, disembuhkan dari sakit, dari penyakitnya, diberikan damai sejahtera di dalam hidupnya dan keluarganya, dijagai pekerjaan-pekerjaan dan usaha bisnisnya Tuhan. Bapa, pada waktu ini aku berdoa Tuhan, kami mau mendengar Engkau berbicara, Engkau bersuara bagi kami. Sebab suara-Mu hebat, sebab suara-Mu tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Saat Engkau berfirman, semuanya jadi. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Roh Kudus, tolong beritahukan kepada kami setiap arti dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Mari siapkan diri kita untuk kita dengar firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita, saudara dikasih Tuhan, dari kitab Mazmur 119. Mazmur kita yang 119 ayatnya yang ke-96. Mazmur 119 ayatnya yang ke-96 saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Dalam terjemahan bahasa Inggris tertulis begini, I see the limit to everything human, but the horizon cannot contain your command. Aku melihat yang sempurna itu terbatas, tetapi perintah-Mu sempurna, tidak ada batasannya. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita manusia semuanya menginginkan setiap waktu di dalam kehidupannya
saat-saat lemah, saat-saat sukar sulit, atau saat-saat mengalami hambatan-hambatan, pasti kita sepakat kita menginginkan adanya terobosan dalam kita berjalan ke depan, atau meniti karir, atau menjalani profesi kita, ataupun merindukan, menginginkan kesembuhan, menginginkan pemulihan, menginginkan keadaan berbalik menjadi baik. Percayalah bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang sempurna firman-Nya. Artinya sempurna, tidak ada yang tidak bisa tidak dikerjakan. Tidak ada yang tidak bisa untuk Tuhan kerjakan. Semuanya sanggup Tuhan kerjakan. Sebab barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya dia disempurnakan. Izinkan firman Tuhan berdiam di dalam pikiran kita dan hati kita, maka kita disiapkan Tuhan untuk semua batasan-batasan yang menghalangi keterbatasan kita, untuk kita mengalami peningkatan, untuk mengalami perluasan. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya setiap hari berkatnya baru. Artinya yang kemarin akan ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Artinya setiap hari, setiap waktu saudara dan saya akan selalu mengalami perluasan. Tuhan tidak pernah mengurangi, Tuhan selalu menambah-nambahkan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, sebab barang siapa yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan. Kalau hari ini katakan ada satu, besok akan jadi dua, akan jadi terlalu berlipat kali ganda. Tapi ada kalanya seseorang merasa bahwa ada kestagnasian, level yang begitu-begitu saja, yang berputar di situ-situ saja, sepertinya seolah-olah menjadi tidak ada terobosan baru, tidak ada hambatan. Firman Tuhan tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membatasi, dan apa yang ada di dalam diri Tuhan, yaitu firman-Nya, sabdanya itu selalu luas dan tidak bisa ada batasannya. Hari ini saya mau berbicara bahwa memang benar kalanya manusia itu menjadi terbatas untuk mengalami peningkatan dari Tuhan. Mari kita tilik satu persatu ya. Ketika Musa, ya Keluaran 3, mari buka lagi Alkitab saudara, kitab Keluaran 3, ya kitab Keluaran 3 saya siapkan Alkitab saya. Keluaran 3 bagaimana ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin umat Israel untuk pergi ke tanah harapan, atau Alkitab tulisan tanah yang berlimpah susu dan madu, artinya masa depan yang penuh pengharapan, ada pengharapan di masa depan, dan membawa umat yang beratus-ratus tahun hidup di dalam masa gelap, di dalam keterbatasan, yang masa depan mereka merasa terbatas. Tuhan memanggil Musa. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa biasa menggembalakan kambing domba, itu merupakan mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan nampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana, dan seterusnya. Ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia menjadi takut, dan seterusnya. Dan mulailah Tuhan berkata-kata kepada Musa untuk memilih Musa, memanggil Musa untuk mengeluarkan umat yang
beratus tahun tidak ada masa depan, tidak merasakan masa depan, yang merasakan bahwa mereka itu sudah hidupnya hanya seperti itu, dan mereka menginginkan terobosan. Saudara dikasih Tuhan, Musa juga selama 40 tahun pada waktu itu dia berjalan di tempat yang itu saja. Tetapi dia mulai sedikit untuk keluar dari zona di mana keterbatasan dia, di mana dia biasa. Dia mencoba untuk melihat apa yang Allah bisa kerjakan buat hidup dia. Dan ternyata memang itu adalah waktunya untuk Allah berbicara kepada dia. Dia merasa bahwa hidupnya hanya seperti itu, hanya kesanggupannya seperti itu. Lalu itulah yang harus dia kerjakan, hanya begitu. Dan Tuhan memanggil dia dengan berkata, menugaskan kepada dia. Nah, saudara lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana Musa beralasan, berargumentasi ya tentang batasan yang dia miliki. Jadi Musa berkata, aku tidak sanggup. Musa berkata, aku tidak bisa, dan sebagainya. Dia mau ada di tempat yang jalur yang aman saja. Dia ketakutan, dia merasa kemampuannya terbatas, ya. Dia berargumentasi bahwa hidupnya, limitnya hanya sebesar itu saja. Dan Tuhan menjawab dan mengatakan kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai Musa dengan firman-Nya. Jadi saudara dikasih Tuhan, memang ada kalanya manusia itu tidak bisa berkembang, tidak bisa keluar dari masa sukar karena ada penghalang yang memenjarakan dia, keterbatasan yang memenjarakan dia. Musa ini merasa bahwa ketakutannya yang memenjarakan dia. Dan Tuhan berusaha untuk supaya Musa mengerti bahwa ketakutannya itu yang menjadi batasan dia, tidak akan pernah berlaku untuk firman Tuhan. Tuhan berkata, firman akan menyertai engkau. Saudara dikasih Tuhan, mungkin di dalam diri saudara, mungkin di dalam diri kita ada yang kita bisa kita lihat, atau kita bisa mengerti, atau kita bisa paham, tapi ada keterbatasan yang rasanya itu menjadi penghalang buat kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau bilang, kita bisa keluar, kita bisa melampaui keterkurungan kita dengan apa? Firman Tuhan. Terus bagaimana dengan ke depan? Berjalanlah seperti kata firman Tuhan. Lakukanlah terobosan itu. Lakukanlah, ambillah terobosan itu. Musa ketika Tuhan berkata, aku memilih engkau untuk membawa umat Israel sampai ke masa depan, ke masa pengharapan. Dia merasa dia gak sanggup karena ada bebannya, karena ada keterbatasannya, karena ada ketakutannya, dan lain-lain. Tetapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang membawa Musa dan membawa umat Israel dari keterkurungannya, dari ketakutan, dari tekanan di masa lalu, itu dibawa saudara oleh umat Israel sepanjang perjalanan. Tetapi coba renungkan, kalau kita membaca Alkitab, apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Selalu saja Tuhan berfirman. Ketika mereka mau keluar, Tuhan berkata bahwa nanti kamu tinggal minta saja sama orang-orang Mesir ini apa yang kamu mau. Tuhan berfirman. Nah, ketika Tuhan berfirman, pada waktu itu juga orang-orang Mesir jadi murah hati dan memberikan emas, memberikan pakaian yang model terkini, terbaru dan termahal.
diberikan kepada mereka, diberikan jadi ketika mereka akan keluar, Tuhan memerintahkan kepada Musa dan untuk disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, untuk mereka minta pakaian yang terbaik, yang terkini, dengan merek-merek brand yang paling bagus yang dipakai oleh orang-orang Mesir, pembuat yang ternama, harta benda, kekayaan, emas yang luar biasa banyaknya. Dan pada waktu itu, hanya pada waktu itu, karena Tuhan yang mengatakan, terjadi itu kemurahan hati orang-orang yang tadinya tidak murah hati, bahkan memberikan kebebasan saja kepada keringanan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya. Orang-orang Israel saja tidak pernah dilakukan, tetapi pada waktu itu terbukti seperti kata firman Tuhan bahwa perintah Tuhan, firman Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi. Jadi hari ini, waktu ini, biarlah kita mempercayai dan memegang kedahsyatan, keampuhan, kehebatan, ketangguhan firman Tuhan. Ketika Dia berfirman, biarlah kita taruh di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam batin kita. Tanamkan kepada anak cucu kita bahwa firman Tuhan itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun juga. Ketika itu terbangun mengisi kekuatan kita, maka itu akan menjadi ampuh luar biasa. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia berkata tentang firman Tuhan saja. Dia tentang firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dan Goliat itu jatuh oleh apapun yang dimiliki oleh Daud dan dia kalah. Nah, jadi ampuh luar biasa firman Tuhan itu. Di firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita hafalkan, firman Tuhan yang berdiam di dalam pikiran hati kita. Yakinilah firman Tuhan mengatakan itu tidak akan bisa untuk menghalangi perjalanan masa depan. Firman Tuhanlah yang akan menyertai saudara dan saya berjalan sampai akhir. Dan percaya juga bahwa di akhir hidup kita, Tuhan akan bawa kita untuk bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan juga berkata, Dia adalah terang pelita bagi kaki kita. Di waktu mungkin cahaya sinar matahari yang bukan dimaksudkan menjadi gelap, tapi ada kalanya seseorang menjadi gelap di jiwanya. Ada kalanya seseorang menjadi buram di penglihatan masa depannya. Apa yang terangnya tidak pernah hilang? Firman Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki-kaki ini, selalu membawa seluruh tubuh ini untuk kuat dan untuk berjalan maju ke depan. Jadi apa yang menerangi? Firman Tuhan. Nah, saya coba bacakan seperti tadi yang saya katakan bahwa ayat firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu ya, menjadi pelita, menjadi penerang, menjadi pencahaya. Pelita itu pada zaman itu adalah sangat berguna pada waktu penulisan Alkitab ini. Pada zaman tidak ada listrik dan sebagainya, ketika perjalanan harus dilakukan pada waktu sinar matahari tidak ada, yang paling menjadi berguna adalah pelita. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang 105 mengatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, penulis firman Tuhan mengatakan ini, menulis kitab Mazmur 119 ini, firman Tuhan itu menjadi penunjuk arah yang menyoroti, yang memberikan penerangan kepada perjalanan kita ke depan. Jadi kaki kita ketika seseorang mengalami gelap, ya gelap di dalam hatinya, gelap di dalam pikirannya. Saya berdoa kita mengertilah kata-kata gelap ini ya. Ketika gelap artinya tidak ada harapan, merasa bahwa kehidupan ini bagaimana bisa, itu gelap. Tidak ada petunjuk, itu gelap. Apa yang dibutuhkan? Firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu bisa menjadi penyegar, firman Tuhan itu menjadi petunjuk arah. Kalau tidak ada firman Tuhan, pernah satu kali di zaman Elia, di zaman
Imam Eli, saudara. Para kitab hakim-hakim, nanti saudara baca kitab hakim-hakim, firman Tuhan katakan pada waktu zaman Imam Eli, firman Tuhan itu menjadi sangat jarang, sangat langka, sehingga kehidupan itu menjadi begitu flatnya. Jadi firman Tuhan itu sangat berguna. Pegang saudara firman Tuhan itu, sebab itu akan menjadi pelita, penerang buat kita berjalan ke masa depan, pelita bagi kaki kita. Ayatnya yang selanjutnya saya ingin bacakan adalah Mazmur 119 ayat yang ke-11, ditulis begini. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, ya. Di dalam hatiku aku menyimpan firmanmu. Jadi firman ini taruh dan letakkan. Bacalah, letakkanlah ini, sebab firman Tuhan tidak akan ada yang bisa untuk menghalanginya. Jadi kembali tadi, bagaimana Tuhan memerintahkan pada waktu pertama kali pembebasan untuk orang-orang Israel yang masanya gelap selama 400 tahun. Saudara, 400 tahun masa gelap masa depannya, gelap untuk bahkan bukan tahun depan, hari esok pun masih bingung harus mau bagaimana, itu gelap. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman, berkata, nanti kamu akan keluar dari Mesir ini, tapi sebelum keluar ini kamu coba minta sama orang Mesir, dan orang Mesir akan bermurah hati. Dan benar, pada malam mereka meminta, pada hari itu mereka meminta, apa saja yang mereka minta diberi. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada saudara, apa saja yang engkau minta akan terjadi kepada hidupmu. Ketika kau percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, taruh firman Tuhan di hati. Lalu mereka keluar. Ketika mereka keluar, mereka dalam ketakutan, mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun. Mereka sangat takut, mereka sangat terpojok. Mungkin dalam hidup saudara ada masa kita sangat ketakutan, atau dalam hidup saudara ada masa sangat dipojokkan, sangat kejepit, sangat kepepet. Banyak masalah yang membuat saudara dan kita semua umat Tuhan merasa terpepet, merasa terpojok, merasa terjepit. Umat Israel merasakan itu. Apa yang menyelamatkan mereka? Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman. Apa yang dibuat, yang tidak bisa dibuat oleh manusia untuk mengeluarkan mereka, melepaskan mereka, dengan cara bagaimana yang tidak pernah bisa direka-reka oleh manusia. Tuhan membuka jalan yang tidak mungkin bisa dibuka, yaitu laut terbuka. Luar biasa, aneh. Tapi itulah Tuhan yang berkata bahwa firman itu tidak bisa dibatasi. Nah, saudara dikasih Tuhan. Lepas dari itu, mereka merasakan bahwa mereka tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bingung bagaimana mesti makan, mereka bingung bagaimana mesti minum. Sekali lagi Tuhan berfirman, dan setiap hari Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka makanan dan minuman. Setiap hari kita butuh sesuatu untuk hidup. Firman Tuhan memberikan hidup pada hidup saudara. Ya, waktu ini saudara, firman Tuhan akan mengalahkan keterbatasan kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita reka, itu rasanya gak mungkin. Tapi sekali lagi, firman Tuhan melampaui yang kita pikir tidak mungkin. Firman Tuhan akan melampaui, akan menerobos. Berjalanlah dengan firman Tuhan yang Alkitab katakan menjadi pelita bagi kaki kita untuk masa depan. For our future. Destiny kita tidak ditentukan oleh keterbatasan kita. Destiny hidup saudara dan saya berjalan bersama dengan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, percayai firman Tuhan, jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Tuhan berkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa dulu ya, untuk kita tutup firman ini. Nanti kita akan berdoa untuk persembahan dan doa berkat untuk kita akhiri ibadah kita waktu ini. Mari siapkan hati kita.
Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan, yang firman Tuhan yang selalu menyertai kami sampai kepada kesudahannya, firman Tuhan yang memerdekakan kami, firman Tuhan yang melepaskan kami dari masa sukar, masa sulit, firman Tuhan yang selalu ada buat dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan buat yang berbeban berat Tuhan, berikan terobosan-terobosan buat yang membutuhkan jalan keluar. Berkati mereka di dalam materi, dalam kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Cepat terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dalam siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, ketika kita beribadah, ketika mempersembahkan, maka itu menjadi momentum yang paling wangi di hadapan Tuhan. Seperti korban bakaran yang saudara bakar dan dicium oleh Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan datang, hadirat Tuhan datang, kelepasan terjadi, pintu-pintu yang tertutup terbuka buat hidup saudara. Mari bawa persembahan dan rasa syukur saudara. Angkat persembahan, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu yang mempersembahkan persembahan di hadapan, biar menjadi korban syukur dan korban yang mengharumkan di hadapan. Aku berdoa berkati berlimpah-limpah-limpah. Apa saja yang mereka ucapkan memohon kepadamu, Tuhan Kau jawab. Kabulkan doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, Engkau yang sedang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Terus setia beribadah, terus ingin di Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hati, pegang firman Tuhan dalam hidup kita ke depan. Kemenangan, terobosan, kelepasan, kesembuhan pasti akan sering saudara alami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertai saudara kita semua sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya, untuk kita diangkat dan tinggal dengan Tuhan dalam keabadian sampai selama-lamanya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.